Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai sistem pernapasan. Langsung saja akan Ibu bahas materinya di sini ya untuk kelas 8, 4, 5, dan 6. Jadi sistem pernapasan yang akan dibahas hari ini adalah apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju pernapasan manusia. Ya, kapan seorang manusia itu laju pernapasannya bisa menjadi tinggi, ya, kapan juga laju pernapasannya rendah. Tinggi itu artinya dia kayak terengah-engah gitu atau lebih cepat lah intinya. Kalau misalnya lambat itu karena misalnya dia pokoknya laju pernapasannya tidak normal, lebih lambat dari yang biasanya. Apa saja faktor yang mempengaruhi itu? Yang pertama, perbedaan usia. Ada usia nenek, usia kakek, dan juga usia anak-anak gitu ya. Yang mana yang lebih banyak frekuensi napasnya gitu ya. Siapakah? Oke, jadi ternyata semakin tinggi usia maka laju nafasnya semakin rendah, semakin turun, semakin lambat nafasnya. Tapi kalau semakin rendah usianya, semakin kecil usianya, maka laju napasnya semakin tinggi. Kamu bisa amati ya, kalau bayi tuh, itu lebih cepat napasnya. Lanjut. Perbedaan aktivitas. Nah, ini contohnya misalnya kucing ya. Orang-orang yang beraktivitas fisik dibandingkan dengan orang-orang yang mageran, nah ini juga mempengaruhi frekuensi napas atau laju pernapasan. Yang pasti, makhluk hidup yang beraktivitasnya tinggi, maka laju napasnya juga tinggi karena dia butuh banyak energi, butuh banyak oksigen. Sementara kalau orang yang aktivitasnya rendah, berarti kan gak butuh banyak energi, jadi dia juga gak butuh banyak oksigen, jadi laju napasnya juga rendah, seperti itu ya. Lanjut, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan wanita. Nah, ternyata laki-laki, simbolnya begini ya, memiliki laju napas ya, laju pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan laju pernapasannya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki ya, seperti itu. Karena laki-laki butuh banyak oksigen, butuh banyak energi. Selanjutnya, perbedaan apa lagi? Perbedaan posisi tubuh. Jadi kalau ada orang lagi berdiri, orang lagi duduk, sama orang lagi tidur, tentu saja butuh energi yang berbeda-beda. Yang mana di antara ketiga posisi ini yang paling tinggi butuh energi, yaitu ketika berdiri. Jadi urutan pertama, orang yang posisinya berdiri, di sini lebih butuh banyak oksigen sehingga laju pernapasannya lebih tinggi. Ibu tulis 3 tanda panah, berarti kebutuhannya 3 misalnya. Sementara yang duduk lebih rendah, kurang 1. Dan yang tidur itu sangat butuh sedikit energi sehingga laju pernapasannya paling lambat. Kayak gitu ya. Kalau dibandingkan nih misalnya ini 3, ini 2, ini 1. Seperti itu. Apalagi yang berlari, ya aktivitasnya. Lanjut. Gangguan sistem pernapasan. Oh iya, ada satu lagi yang mempengaruhi itu suhu. Jadi orang kalau badannya demam, laju pernapasannya lebih tinggi daripada orang yang suhunya normal atau di bawah normal gitu ya. Yang terakhir gangguan sistem pernapasan ada influenza, orang sakit flu, asma, ya gangguan kontraksi otot saluran pernapasan, pneumonia, ada TBC, ada tonsilitis, faringitis, ada kanker paru. Seperti itu. Nah, tugas kalian hari ini adalah menjawab pertanyaan berupa pendapat ya. Nah, ini adanya di GCR. Silakan kunjungi GCR IPA kelas 8, 4, 5, dan 6. Oke, terima kasih semuanya.